Oke, masih dengan Gambas Komputer. Semoga kita diberi kesehatan dan keberkahan. Amin. Oke, kali ini kami kedatangan notebook Dell ya, tipenya ini P24T ya, teman-teman. Ini ukurannya 12 in ya, atau 11,6 ya, lebih tepatnya. Oke, keluhannya katanya lemot ya, teman-teman. Lemot, lelet, lambat dan sebagainya. Jadi minta dipercepat ya kinerjanya, itu gimana caranya ya teman-teman. Tapi sebelum kita kasih solusinya, kita coba dulu ya seberapa lambat ya untuk notebooknya ini ya. Yuk kita coba nyalakan ya, 1 2 3. Oke, tombol power sudah dinyalakan. Mana nih tanda? Oh ya, oke, ini sudah muncul ya logo Dell-nya. Kita tunggu ya teman-teman. Oke, kita tunggu ya. Memang kebanyakan untuk pengguna laptop, notebook itu banyaknya memang keluhannya tuh lemot ya teman-teman ya, lelet dan sebagainya ya. Nah, ini sudah hilang logonya Dell dan tampil welcome ya. Kita tunggu ya teman-teman. Welcome. Ini welcome aja masih loading. Jadi kalau teman-teman ada kopi di rumah, bolehlah diseduh dulu ya, diseruput dulu boleh. Ini karena lemot ya teman-teman. Dan ini mungkin ada sedikit minus ya. Kondisi LCD-nya itu agak putih ya di pinggirnya, tapi masih layak pakai sih kelihatannya ya teman-teman. Oke, ini baru masuk ke desktop ya teman-teman, ke menu ya. Cuman ya seperti biasa ya, karena lemot di sini masih belum muncul semua ya icon-iconnya ya. Nah itu tuh masih proses ya teman. Nah ini baru muncul loh ya. Itu ya teman-teman untuk kecepatan menyalakan notebooknya ya. Oke, ini karena kita ingin mengganti notebook ini ya, sudah terlihat ya kalau masih menggunakan harddisk ya teman-teman, makanya di sini agak lemot. Jadi nanti kedepannya kita akan ganti harddisknya menggunakan SSD ini ya, Oxylo. Kami menggunakan Oxylo ya kali ini. Tapi ada apa ya yang perlu diperhatikan katanya untuk pemilik notebook ini. Kebetulan untuk Office-nya itu katanya sudah beli ya teman-teman. Nah gimana caranya supaya ini ada pergantian SSD tapi Office-nya tidak ikut hilang gitu. Jadi jangan sampai diinstal ulang ya teman-teman. Nah gimana caranya? Untuk solusinya adalah kita menggunakan aplikasi ini ya, Macrium Reflex ya teman-teman. Jadi nanti sistemnya adalah kita cloning ya teman-teman, kita copy dari notebook yang ini ke SSD sini gitu. Jadi dari harddisk yang lama ke SSD ini, sistemnya di cloning ya. Nanti kita jelaskan lebih jelas ya nanti ya di bagian selanjutnya ya. Ini kita install dulu Macrium Reflex-nya, aplikasi cloning ya, jurus Naruto, Kage Bunshin no Jutsu. Nah itu ya teman-teman, kira-kira kita tunggu untuk proses instalasi Macrium Reflex-nya sampai dengan selesai ya teman-teman. Untuk downloadnya silahkan cari di Google aja dengan mengetik kata kuncinya Macrium Reflex ya teman-teman, seperti yang tertera di layar ya. Oke, ini kita lagi proses instalasi Macrium Reflex ya. Kita tunjukkan sebentar aja ya. Ini kita pilih home biar ada gambaran sedikit ya. Oke, kita next dan install ya. Kita tunggu sampai dengan selesai. Oke teman-teman, ini kita sudah buka aplikasi Macrium Reflex-nya ya. Tapi sebelum kita ke sini, kita ini dulu ya, masukkan SSD yang barunya dulu ya ke apa namanya, ke eksternal ya, ke harddisk eksternal. Kita pasang dulu ke notebook ini ya. Jadi SSD ini supaya terbaca di notebook kita butuh yang namanya ini ya teman-teman, nih casing harddisk eksternal ya, biar bisa dibaca ya SSD yang baru ini ya.
Kita tinggal pasang aja begini ya, kemudian kita colokkan lewat port USB ya, atau colokan USB. Oke. Oke, bentar dulu ya teman-teman, tunggu. Oke, sudah terpasang ya SSD-nya. Oke, jika SSD sudah terpasang, kita klik refresh ya teman-teman, karena kita akan membaca ulang ya. Kita klik refresh. Oke, ini sudah terbaca ya setelah di refresh tadi. Di sini ada disk 2 ya, masih abu-abu begini, artinya emang masih kosong ya teman-teman. Selanjutnya kita pilih ke disk 1 ini ya, kemudian kita pilih clone disk, kemudian kita pilih select disk clone to, pilih yang ini ya, yang disk 2 ini ya, yang masih abu-abu. Kemudian kita next ya, coba ya. Nah, ini katanya apa nih? Tidak bisa di copy semua, kekurangan. Iya benar, kekurangan space. Kita oke saja. Kemudian di sini yang checklistannya masih hitam, kita hilangkan checklistannya ya teman-teman. Lanjut aja, nggak apa-apa, karena kita yang pentingnya itu yang OS ya. Untuk masalah data udah kami lihat itu ukurannya 3 GB ya, masih gampang ya. Nanti kita copy saja untuk datanya ya, menyusul. Jika OS-nya ini atau sistem yang ini ya, partisi OS atau sistemnya itu sudah berhasil di cloning ya teman-teman. Wah, kita next. Ups, masih. Oh, ini masih ada satu lagi yang tersembunyi ya. Kita next. Next. Finish ya. Apalagi ini ya. Oke. Sip, kita tunggu prosesnya sampai dengan 100% ya teman-teman. Oke, ini proses cloningnya sudah selesai ya teman-teman. Ini butuh waktu lama banget ya, 2,5 jam ya. Aduh, ini emang parah banget sih ya. Biasanya untuk proses cloning itu ya 5-10 menit lah ya teman-teman untuk proses cloning itu. Ini sampai 2 jam lebih ya, parah ya. Mudah-mudahan nanti setelah diganti SSD ya, laptopnya ini atau notebooknya menjadi lebih cepat ya, enggak selemot ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita tinggal bongkar aja ya teman-teman. Ini SSD-nya sudah di cloning ke sini ya, sistemnya ya. Kita bongkar dulu notebooknya ya teman-teman. Oke. Ini kita harus buka casing semua ya teman-teman, karena ini bentuk casingnya begini ya, tidak ada wadah khusus untuk harddisknya ya teman-teman. Jadi memang kita harus bongkar semua kalau begini ya. Ini bautnya lumayan ya, ada berapa ya, kira-kira ada 8, cuman bentar, ini ada bautnya nggak di sini nih? Curiga ini ada karet bulat ya, satu ya teman-teman. Khawatir ini ada baut tersembunyi di sini. Nanti ada ya teman-teman. Nah, ini bisa bahaya nih, kadang-kadang ada jebakan Batman begini ya teman-teman. Kita udah lepas baut yang terlihat, taunya ada yang disembunyiin. Terkadang juga ada yang di sini, di karet-karet kayak gini, kadang ya harus dilepas, cuman kelihatannya ini nggak ada ya. Oke, yuk. Ini emang ngeri-ngeri sedap sih. Kalau kita nggak waspada itu bisa rusak itu tadi casing, langsung kita buka aja gitu ya. Tapi masih ada baut yang ngumpet tadi ya, satu ya. Ini desainnya gimana sih, bikin orang tertipu aja teman-teman, hati-hati. Oke. Silahkan dibuka ya teman-teman, dikretek atau apa gitu ya. Casingnya menggunakan clapper boleh, kartu perdana boleh, kartu ATM yang sudah tidak dipakai boleh ya. Ini memang susah-susah gampang ya, hati-hati. Pelan-pelan tapi diberi tenaga lah ya teman-teman. Perlahan tapi pasti ya. Memang casing-casing tipe begini sungguh-sungguh
menyulitkan ya. Nah, ini juga di mana nih mesinnya, nempel di atas di keyboard atau di bawah ya? Biasanya sih di keyboard kalau model-model tipis begini ya teman-teman. Oke, hati-hati. Oke, ini harddisknya ya teman-teman, kita lepas dulu bautnya. Ini ada kayaknya ada baut lagi di sini. Baut enggak? Iya ya. Bautnya kita lepas dulu. Oke. Nah, ini ya. Langsung kita pasang dulu ya ini teman-teman. Kita coba dulu ya. Jangan masukkan dulu ke bracket harddisk yang tadi. Kita asal pasang aja dulu begini untuk melakukan pengujian ya, ngetes ya teman-teman sebelum dirapihin ya. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Yuk kita pasang dulu ya teman-teman. Ini baiknya untuk pengujian casingnya tetap dipasang ya teman-teman. Nah, ini kabel kayak seperti ini, tombol powernya menyatu ya, menyatu dengan ini ya tombol powernya. Itu enggak. Oke, jadi emang harus dipasang ya. Oke, sip. Kemudian kita rapihkan ya, atau kita baut dulu terutama bagian engsel ya teman-teman, ini biar kita ngetesnya enak. Yuk. Oke, kita udah baut ya yang bagian yang sini aja engsel. Oke, biar aman ya teman-teman. Oke, nah ini kan enak nih tuh ya. Yuk kita langsung nyalakan aja ya teman-teman. Jadi nggak perlu dibaut dulu semua kan untuk pengujian ya. Oke, sekarang kita tes ya, menyalakan notebooknya ya setelah kita ganti SSD ya. 1 2 3. Oke, ini tidak ada lampu ya teman-teman, jadi kita nunggu aja. Oke, udah muncul ya logo Dell-nya, kita tunggu proses loadingnya ya. Oke, logo Dell-nya sudah hilang, kita tunggu. Nah, ini Dell welcome. Kita tunggu lagi ya teman-teman, lagi loading welcome. Oke, masih menunggu. Nah, ini kita sudah masuk ke desktop ya teman-teman. Ini terasa lebih cepat ya dibandingkan sebelumnya ya. Nah, klik kanan aja udah langsung kita klik kanan refresh ya. Sudah enak itu, sudah bisa langsung muncul dan sebagainya ya teman-teman. Itu untuk kecepatan bootingnya atau menyalakan notebooknya. Oke, jika kita bandingkan ya, kalau sebelum diganti SSD menyalakan laptop butuh waktu selama 1 menit 15 detik. Setelah diganti SSD hanya butuh waktu 37 detik saja ya, jadi kurang dari 1 menit. Ini kira-kira 2 kali lebih cepat ya teman-teman ya setelah diganti SSD. Oke, ini kita sudah masuk ke desktop ya, ke menu. Ini karena kita cloning ya dari harddisk yang lama ini, jadi isinya itu sama persis ya teman-teman. Aplikasinya sudah ada ya, sudah ada seperti sebelumnya, jadi tidak ada yang dibuang satupun ya teman-teman. Aplikasinya sama persis ya, 100% ya. Nah, kita cek ya teman-teman apakah sudah SSD atau belum ya. Untuk memastikannya kita klik kanan aja di taskbar ini, kemudian pilih task manager ya. Oke, kemudian kita ke performance. Nah, di sini di disk ya, di disk ini sudah SATA SSD ya, 120 GB ya, jadi sudah pakai SSD dan ini juga udah terasa cepat ya teman-teman. Oke ya, karena lupa kami cek ya. Nah, di sini sudah otomatis aktif ya teman-teman. Di sini sudah aktif Windows 10-nya, home single language-nya aktif dengan digital lisensi dan ngelink ya atau terhubung dengan akun Microsoft-nya ya teman-teman. Di sini sudah ori, jadi originalnya atau lisensinya itu
masih nempel ya, dan di sini juga Office-nya masih activated ya, jadi tidak hilang ya teman-teman. Untuk Office dan Windows-nya itu tidak hilang ya, walaupun kita ganti SSD ya. Jadi itu saja ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya bagi teman-teman yang mempunyai keluhan dan keinginan yang sama. Jika suka dengan video ini, jangan lupa klik like, comment, share, subscribe, dan nyalakan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan mengenai informasi seputar dunia laptop dan komputer. Baik, kami mau beres-beres dulu ya teman-teman, kayak harddisk nanti kita jadikan eksternal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.